dari kelompok 4. Perkenalkan, nama saya Ina Ramadhani dari kelompok 4. Perkenalkan, saya Siti Mardianingsi dari kelompok 4. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 11 IPA 2 ini bertanya kepada Pak, melakukan wawancara kepada Bapak Boleh? untuk tugas bahasa Indonesia. Menurut Bapak, apa itu putus sekolah? Putus sekolah. Putus sekolah itu adalah seorang anak yang tidak lagi melanjutkan pendidikannya baik di tingkat SD, SMP maupun SMA. Jadi terkadang putus sekolah ini juga terjadi pada anak-anak yang mungkin dia itu mengalami kekurangan kasih sayang, baik itu dari rumah, dari teman ataupun dari bapak dan ibu yang ada di sekolah, sehingga menyebabkan anak tersebut merasa tidak yakin lagi bisa melanjutkan pendidikannya. Jadi putus sekolah ini dapat disimpulkan bahwasanya adalah terputusnya pendidikan dari seorang anak dalam situasi yang formal di lingkungan sekolah. Itu kalau menurut bapak putus sekolah. Jenjang pendidikan apa yang paling banyak anak atau murid putus sekolah, dan apa tanggapan Bapak terhadap fenomena tersebut? Kalau untuk di tingkat mana sih anak-anak yang paling banyak putus sekolah itu, kalau menurut Bapak ini ya, jawaban Bapak mungkin di tingkat SD ataupun SMP. Karena banyak orang tua yang berpikir kalau memasukkan anak di tingkat SLTA akan membutuhkan lebih banyak biaya, mulai dari uang SPP-nya nanti sampai ke uang pembangunan atau insidentil. Nah, sehingga banyak orang tua yang berpikir biaya sekolah di SMA itu besar, kan? Namun perlu diingat bersama bahwasanya pemerintah sudah menerapkan wajib sekolah 9 tahun. Jadi untuk tingkat SD dan SMP itu Bapak rasa saat ini sudah sangat sekali siswa yang berhenti atau yang sekolah di tingkat SD. Nah, kalau dulu memang iya, karena memang orang tua itu memikirkan tentang biaya, mulai dari biaya sekolah anak, baju, seragam dan segala macamnya, sampai nanti ke SPP, ke uang pembangunan. Nah, belum lagi anak-anak diwajibkan membeli buku ini, membeli buku itu, sehingga orang tua berpikir terlalu banyak biaya sekolah. Sedangkan orang tua memiliki penghasilan yang mungkin tidak bisa membeli kebutuhan anak-anak di sekolah. Untuk saat ini karena pemerintah sudah menerapkan program wajib sekolah 9 tahun, kebanyakan hari ini yang putus sekolah itu adalah setamatnya anak-anak dari SMP dan tidak melanjutkan lagi ke jenjang SMA atau SMK. Nah, karena memang di tingkat SMA, SMK memang tidak ada beli buku karena buku tidak disediakan oleh sekolah, kan seperti itu. Nah, namun kendalanya di sini sekarang terjadi dari biaya SPP-nya, dari biaya insidentil dan segala macam. Itu. Apa saja penyebab putus sekolah itu? Penyebab, kalau penyebabnya seperti tadi yang disampaikan, kebanyakan anak-anak yang putus sekolah itu, ada siswa-siswa yang putus sekolah itu dia merasa sendiri atau merasa tidak punya teman atau tidak percaya diri karena mungkin tidak pede dengan dirinya ataupun tidak bisa bergaul dengan teman-teman yang lain, sehingga mereka merasa terkucilkan. Dengan merasa terkucilnya mereka otomatis membuat semangat untuk sekolah juga menurun. Nah, mungkin itu salah satu penyebab. Kemudian juga ada lagi mungkin sering dibully juga. Nah, sering dibully sehingga dia minder dan tidak mau melanjutkan sekolah. Kemudian juga ada beberapa mungkin yang memang terkendala dari segi biaya. Kalau memang biaya ini memang sangat sensitif sekali, gitu kan. Jadi kita tidak bisa menyamakan antara kita dengan orang-orang lain. Bagaimana dampak putus sekolah bagi masa depan? Kalau dampaknya sangat jelas. Pertama nanti
tertinggal dari segi ilmu. Maksudnya jauh tertinggal dari segi ilmu. Tatkala orang sudah belajar tentang ABC, dia belum bisa kan. Nah, tatkala kebanyakan orang sudah mengetahui tentang perkembangan di dunia, dia belum tahu karena memang ilmunya kurang di sana. Belum lagi nanti kalau dia tidak sempat belajar tentang ilmu komputer ataupun ilmu informatika, nah itu yang lebih parahnya lagi. Sehingga nanti dampaknya pertama tentu dari segi pekerjaan, ya. Dari segi pekerjaan pastinya mereka tidak bisa mendapatkan pekerjaan yang mungkin didapatkan oleh orang-orang yang melanjutkan pendidikannya atau dia tetap sekolah kan. Nah, seperti mungkin bisa kita lihat apa kita ini kan bisa seperti ini karena sekolah. Nah, kemudian bapak polisi itu dia bisa jadi polisi karena sekolah, dosen bisa jadi dosen itu karena dia sekolah kan. Nah, tentunya mereka nanti tidak bisa mendapatkan pekerjaan yang seperti itu. Kemudian juga dampak sosialnya kalau mereka tidak sekolah itu mungkin mereka tidak bisa dijadikan referensi oleh masyarakat, tidak bisa dijadikan tempat bertanya gitu kan. Nah, kalau orang-orang yang berpendidikan, orang-orang yang sekolah, mereka menjadi referensi dan tempat bertanya. Nah, kalau seseorang mungkin atau sebuah keluarga mungkin mengalami masalah, nah, mereka bertanya kepada orang-orang yang mengetahui, dan mereka itulah orang-orang yang sekolah, yang berpendidikan. Apa solusi atau cara mengurangi angka putus sekolah di Indonesia? Kalau cara mengurangi angka putus sekolah ini, pemerintah sudah menerapkan bahwasanya untuk SD SMP itu tidak ada biaya, kan? Nah, untuk tingkat SLTA itu siswa-siswa itu tidak membeli buku. Nah, mereka buku-bukunya sudah disediakan oleh sekolah, di mana di buku-buku tersebut dibeli dan diadakan dari dana BOS kan seperti itu. Jadi tatkala seorang anak duduk di bangku SLTA ataupun SMA, mereka tidak memikirkan lagi beli buku ini, beli buku itu, kan? Nah, mereka hanya fokus untuk bisa belajar, bisa sekolah, bisa menimba ilmu. Nah, sementara itu pemerintah juga sudah memberikan berapa banyak cabang beasiswa. Ada beasiswa Basnas namanya, ada beasiswa ini dan itu, gitu kan? Nah, ini juga salah satu cara yang bisa dilakukan oleh sekolah untuk membantu siswa-siswa yang kurang mampu. Nah, dengan syarat tentu memenuhi persyaratan yang sudah ditetapkan, seperti mungkin SKTM, surat keterangan kurang mampu, kemudian bahan-bahan pendukung yang lainnya, sehingga anak-anak yang notabene-nya dia berasal dari keluarga yang kurang mampu bisa mendapatkan bantuan pendidikan. Sekian wawancara kami Kak. Kalau ada kesalahan kita atau mengurangi waktu Bapak, kami dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.